podcast di rumah. Kembali lagi nih bareng kita di podcast inspiratif. Dan kali ini kita akan membahas tema yang relate dan dekat dengan kehidupan kita nih. Nah, kali ini tema yang akan kita ambil itu bagaimana sih dakwah itu dikemas dan mudah diterima oleh anak-anak Gen Z ini. Nah, benar sekali, di era sekarang metode dakwah itu sangat penting untuk menyesuaikan zaman. Oleh karena itu kita menghadirkan beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Dan kebetulan di sini kita sudah ada dua narasumber cantik-cantik ini. Halo, di sini kita sudah ada Kak Felin dan Kak Laila Ulang. Nah, kebetulan di sini kita sudah kedatangan dua narasumber cantik-cantik ini. Di sini sudah ada Kak Felin dan juga Kak Laila. Halo Kak Felin dan Kak Laila, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, tadi di perjalanan gimana nih? Capek nggak? Jauh nggak? Lumayan gimana? Ya lumayan, tapi alhamdulillah bisa nyampe di sini dengan selamat. Tetap bersemangat. Tetap semangat ya. Selalu. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, langsung ke Kak Laila yang kebetulan profesinya sebagai guru ya, pengajar, dan sebagai Gen Z juga dia perannya. Kira-kira apa sih yang perlu difahami dalam berdakwah terutama kepada Gen Z? Benar sekali. Ya, hal pertama yang kita pahami untuk dakwah kepada Gen Z yaitu kita pahami dulu karakter Gen Z-nya kayak gimana. Karena mereka lahir itu sudah di era internet, di era informasi, di era digitalisasi yang sangat aktif, ya kan? Mungkin mereka itu tidak bisa menerima dakwah kita itu secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas gitu. Oke. Jadi pendekatan dakwahnya tuh harus juga berbeda. Betul, Mbak. Pendekatan dakwah itu kita harus jelas karena dakwah itu bukan berisi tentang nasihat saja, tapi dakwah itu berisi tentang informasi, manfaat, dan kita harus dekati dulu relevansinya, kebutuhannya mereka itu kayak gimana atau kayak apa, begitu, Mbak. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak Tian. Boleh duduk di sini Kak Tian. Oke ya, bersama narasumber kita yang luar biasa ini sangat keren-keren ya. Benar. Oke. Oke, gimana kabarnya Kak Tian? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi perjalanannya ada kendala, aman atau gimana? Tadi ada kendala sedikit ya, agak Wah, macet. kenapa tuh? Oh ya, makanya macet agak ya. terlambat kesini. Oh iya. It's okay. Memang di Malang agak macet ya. Oke Kak Tian, sebagai mewakili mahasiswa Gen Z nih, Ya. menurut Kak Tian nih, dakwah seperti apa sih yang paling disukai gitu? Jadi mudah diterima dan diminati gitu. Karena saya bagian dari Gen Z sendiri ya. Ya. Menurut saya Gen Z itu lebih suka dakwah yang lebih komunikatif gitu. Karena kami hidup di era digital, Benar. informasi mudah kami akses gitu. Ya. Nah, kalau dakwah yang dakwah panjang doang, ya kami sulit tertarik ke arah situ. Karena kami tertarik itu di kehidupan sehari-hari seperti pembahasan tentang sosial media misalnya, pengembangan diri misalnya, ya yang nyatanya ada di Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti materi dakwah itu harus sama dengan kehidupan sehari-hari kita. ya. Oke. Kalau nggak menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada kami anak muda sekarang, saya rasa sulit kami akan menerimanya mungkin. Intinya yang lebih relate gitu ya. Jadi Iya. kayak ya yang kita alami gitu, sesuatu yang memang benar-benar itu relate sama kehidupan anak-anak Gen Z gitu ya. Oke. Oke. Menurut Kak Tian kira-kira apa nih pesan untuk Gen Z terutama di media sosial? Untuk saya, untuk teman-teman yang lagi nonton, bijaklah menggunakan sosial media, bijaklah menggunakan smartphone, gadget, internet, karena kita hidup di era yang digital. Kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini calon ustadz ini teman-teman. Karena kita agar kita tidak menyimpang dari
Dari syariat. Syariat Islam. Masya Allah. Oke. Ya. Terutama kita harus memanfaatkan media sosial itu untuk sarana berdakwah ya, seperti materi kita pada hari ini. Dan ada lagi mungkin teman-teman orang-orang yang mau menyampaikan. Dari cukup ya, yang sangat pembahasan yang sangat masya Allah dan wow sekali. Kami juga berterima kasih sudah Sama-sama. diundang di sini. Oke, mungkin itu ya sharing-sharing kita pada hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini, bahwa dakwah kepada Gen Z itu sebenarnya harus relatif dan kemudian kreatif dan juga komunikatif, sehingga itu akan bermanfaat untuk media digital secara bijak gitu. Betul. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita, diskusi tipis-tipis kita ini ya. Sampai sini aja mungkin. Insya Allah kita akan bertemu di podcast yang bermanfaat selanjutnya. Semoga kita semua panjang umur ya di sini. Amin. Namun teman-teman, gak kalah penting dalam menerapkan ilmu, kita juga harus mengedepankan sunnah, Quran dan hadis agar kita tidak salah melenceng ya, tidak salah jalan, tetap pada acuan yang benar. Seperti itu. Al-Quran dan hadis tentunya ya. Terima kasih ya kepada kakak-kakak narasumber Terima yang kasih, sudah hadir, terima dan kasih. juga Mas Sebastian tadi ya sudah hadir dan mau menyampaikan bagaimana sih sebagai Gen Z itu dakwahnya seperti apa. Oke, saya Afifah. Dan saya Kuratan Ayuni, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.